warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Nuria Ulfa. Saya Naila Hairiyah. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi pada bab 3, yakni memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia. Nah, presentasi akan kami mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, sebelum masuk ke materi, kami ingin menyampaikan mengapa sih materi kami berdua ini penting untuk dijelaskan. Jadi, materi ini penting untuk kami jelaskan. Yang pertama adalah bertujuan agar pembaca dapat memahami dan mengenal peristiwa sejarah dengan cara yang lebih menarik. Menghargai perjuangan para pahlawan, menemukan rasa cinta tanah air, dan mengambil pelajaran dari pengalaman tokoh dan peristiwa masa lalu. Nah, baik, presentasi akan dimulai dari saya dulu, Nuria Ulfa. Nah, materi akan dimulai dari saya dulu. Yang pertama nih, memahami cerpen dengan latar belakang beberapa sejarah di Indonesia. Maksudnya apa sih? Jadi, ketika kita membaca sebuah cerpen, pembaca tidak hanya melihat cerita, tokoh, dan konfliknya saja, tetapi pembaca menelusuri nih alur yang membuat jalannya cerita tersebut. Nah, jadi cerpen tidak hanya berdiri sendiri, melainkan cerpen dipengaruhi oleh latar sejarah dari cerita tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan yang pertama pengertian cerpen, yang kedua ciri-ciri cerpen, dan yang ketiga jenis-jenis cerpen. Pertama, pengertian cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu karya sastra berbentuk fiksi prosa yang memiliki panjang kata kurang dari atau sama dengan 10.000 kata. Cerpen biasa dikenal dengan ceritanya yang berfokus pada satu tujuan atau satu konflik utama saja, yang mana dimulai dari pengenalan karakter sampai penyelesaian permasalahan tokoh. Nah, selain itu cerpen juga merupakan cerita singkat dengan alur sederhana yang mana di dalamnya berisi cerita humor, kasih sayang, rasa cinta, dan lain sebagainya. Cerpen tidak hanya untuk hiburan saja, tetapi cerpen juga memiliki pesan moral, yang mana pesan moral tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi yang kedua adalah ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah cerpen merupakan cerita fiktif atau berupa karangan hasil imajinasi sendiri. Terus yang kedua, cerpen memiliki panjang kata tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerpen disajikan dengan sangat singkat sehingga pembaca dapat menyelesaikan membacanya hanya dalam satu kali duduk. Yang keempat, penggunaan diksi pada cerpen ini sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca mudah memahami isi dari cerpen. Terus yang kelima, alur yang digunakan tunggal atau hanya satu jalan cerita saja. Yang keenam, biasanya cerpen terinspirasi dari peristiwa kehidupan sehari-hari kita. Yang ketujuh, karakter yang digunakan pun sederhana. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah cerpen memiliki pesan moral yang mendalam di bagian akhir cerita, yang mana pesan moral tersebut dapat membuat emosi pembaca dalam membaca cerita. Lanjut, yang terakhir adalah jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen terbagi menjadi 3. Yang pertama cerpen pendek, yang kedua cerpen sedang, dan yang ketiga cerpen panjang. Cerpen pendek memiliki kisaran kata dari 500 sampai 700 kata. Nah, isi di cerpen ini ceritanya sangat singkat, padat, dan biasanya langsung ke konflik, terus diakhiri dengan penutup singkat. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua adalah cerpen sedang. Cerpen sedang memiliki kisaran kata dari 700 sampai 1000 kata. Nah, karena lebih panjang dari cerpen pendek tadi, di sini mulai memuat pengenalan karakter dan
konflik dan diakhiri dengan penutup singkat. Dan yang terakhir adalah cerpen panjang. Nah, cerpen panjang ini memiliki kisaran kata dari 1.000 sampai 10.000 kata. Karena panjang, cerpen ini memiliki pengenalan karakter, konflik, dan penyelesaian permasalahan maupun penutupannya lebih kompleks dan lebih lengkap. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naila Hairias. Nah, selanjutnya yaitu peristiwa sejarah dalam cerpen. Cerpen seringkali memakai peristiwa sejarah sebagai latar agar cerita terlihat lebih nyata, bermakna, dan sesuai dengan konteks sosial, politik, serta budaya. Contoh peristiwa sejarah dalam cerpen. Yang pertama, Proklamasi 1945 yang menceritakan tentang perjuangan meraih kemerdekaan. Yang kedua, Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949 yang menceritakan tentang melawan penjajahan setelah proklamasi. Yang ketiga yaitu masa kolonialisme Belanda dan Jepang yang menceritakan tentang penderitaan dan perlawanan rakyat. Yang keempat, tragedi 1965 yang menceritakan tentang konflik politik dan dampaknya pada rakyat. Dan yang kelima yaitu Reformasi 1998 yang menceritakan tentang perjuangan masyarakat menuntut perubahan sosial dan politik. Tujuan peristiwa sejarah dalam cerpen. Yang pertama, menghidupkan latar cerita. Peristiwa sejarah memberikan warna dan nuansa yang kuat pada cerita. Yang kedua, meningkatkan kepekaan pembaca. Peristiwa sejarah membantu pembaca memahami peristiwa masa lalu. Yang ketiga yaitu menyampaikan nilai-nilai moral dan sosial. Peristiwa sejarah menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai seperti patriotisme, keadilan, dan kemanusiaan. Langkah-langkah menganalisis cerpen dengan latar sejarah. Yang pertama, membaca cerpen dengan cermat untuk memahami alur, tokoh, dan pesan moral. Yang kedua, mengidentifikasikan latar berupa waktu, tempat, sosial, serta hubungannya dengan peristiwa sejarah. Yang ketiga, menghubungkan alur dengan sejarah. Contohnya, masa kolonialisme Belanda digambarkan lewat penderitaan dan perlawanan rakyat. Yang keempat yaitu menganalisis dampak latar pada alur, tokoh, dan tema cerita. Dan yang kelima yaitu menarik pesan moral dan nilai-nilai sejarah seperti perjuangan, persatuan, dan kemanusiaan. Nah, sampai di sini saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata maupun kesalahan lainnya, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.